Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Adelia. Saya di sini akan mematerikan ragam bahasa Indonesia. A. Sebuah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya, serta sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi negara sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus tahun 1945. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara diantaranya bahasa pengantar di lembaga pendidikan, alat perhubungan untuk kepentingan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, alat perhubungan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia dapat menjadi identitas nasional ketika masyarakat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai lambang kebanggaan karena menjadi satu bahasa antara berbagai daerah dengan etnis yang berbeda-beda. B. Ragam daerah atau dialek. Dialek daerah adalah bahasa yang digunakan di daerah tertentu yang membedakan bahasa yang digunakan di satu tempat dengan tempat lainnya. Dialek daerah merupakan salah satu jenis dialek, yaitu dialek regional atau dialek geografis. Contohnya yaitu dialek Jakarta, dialek Medan. Selain dialek regional, ada juga beberapa jenis dialek lainnya, yaitu dialek sosial, yaitu dialek yang digunakan oleh kelompok tertentu seperti dialek remaja. Dialek temporal, yaitu dialek yang digunakan pada kurun waktu tertentu. Ideolek, yaitu gaya atau ciri berbahasa seseorang yang menjadi khas. C. Ragam bahasa lisan memiliki perbedaan dalam beberapa hal diantaranya. Unsur dasar ragam bahasa lisan didasarkan pada fonem, sedangkan ragam bahasa tulis didasarkan pada huruf. Cara menyampaikan ragam bahasa lisan disampaikan melalui alat ucap seperti suara, bunyi, nada, dan intonasi. Ragam bahasa tulis disampaikan melalui tulisan seperti buku, majalah, koran, interaksi dengan lawan bicara. Ragam bahasa lisan membutuhkan lawan bicara. Ragam bahasa tulis tidak mengharuskan adanya lawan bicara. Ragam bahasa lisan lebih efektif mengungkapkan ekspresi, sedangkan ragam bahasa tulis kurang efektif untuk mengungkapkan ekspresi. Ragam bahasa lisan cenderung memiliki variasi kata yang lebih sedikit, sedangkan ragam bahasa tulis cenderung memiliki kata yang lebih banyak. Ragam bahasa tulis memiliki pedoman seperti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pedoman umum pembentukan istilah dan kamus besar bahasa Indonesia. D. Ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. E. Ragam bahasa baku tulis dan ragam bahasa baku lisan. Ragam bahasa baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran dan buku ilmiah lainnya. Dengan berpedoman kepada EYD, ragam bahasa lisan adalah jika seseorang dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. F. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial yaitu ragam yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan. Ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian. G.
Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan pada kondisi yang formal, contohnya di kantor, sesuai dengan kondisi situasi waktu. Berikut itu saja yang dapat saya materikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.